Matsama Madrasah Aliyah Negeri 12 tahun 2020-2021. Untuk mencapai sebuah kesuksesan memerlukan proses yang panjang, awali dari kebiasaan atau habits, karena kebiasaanmu akan membentuk sebuah karakter. Bagaimana membiasakan sebuah kebiasaan bernalar positif berjiwa kompetitif? Mari kita dengarkan ulasan dari pemateri kita, Bapak Asiki. Peserta
sunnah Rasulullah. Berikutnya, Rasulullah bertanya kembali. Dan bila dalam sunnah Rasulullah tidak engkau jumpai, apa yang akan engkau lakukan, wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, jika di dalam sunnah Rasulullah tidak ditemukan dasar atau pedoman untuk menyelesaikan perkara yang harus saya selesaikan, maka akan saya gunakan akal pikiran saya. Atau dalam bahasa Islam, ra'yu, pendapat saya, untuk menyelesaikan perkara yang saya hadapi. Mendengar jawaban Mu'adz seperti itu, seketika wajah Rasulullah berseri-seri. Wahai Rasulullah, jika di dalam sunnah Rasulullah tidak saya temukan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang harus saya selesaikan, maka akan saya gunakan akal pikiran saya atau pendapat saya. Dalam bahasa Arab, ra'yu, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya, wahai Rasulullah, tidak akan berbuat sia-sia. Mendengar jawaban Mu'adz bin Jabal seperti itu, wajah Rasulullah berseri-seri, seraya berucap, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hambanya untuk berijtihad. Adik-adik yang berbahagia, peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes, tahun pelajaran 2020-2021. Itulah sebuah dialog pendek di mana akan saya tunjukkan bagian terakhir dari jawaban Mu'adz bin Jabal adalah sebuah kreasi dan inovasi yang bisa diadaptasi dalam Islam. Dan Islam membuka inovasi dan kreativitas berpikir. Ijtihad yang dikemukakan oleh Mu'adz bin Jabal dan disetujui oleh Rasulullah adalah wujud dari sifat ajaran Islam yang kreatif dan dinamis. Dan demikian, pada tataran selanjutnya, Islam akan menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, solihun, kreativitas dan potensi serta inovasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, terlebih oleh setiap muslim. Dengan kreativitas dan inovasinya itu, Islam akan tampil dengan wajah yang elegan, tidak garang, dengan wajah yang dinamis, tidak statis, dengan wajah yang ramah, tidak ganas, sehingga setiap pribadi muslim dengan kreativitas dan inovasinya menjadi solihun likulli makan wa zaman. Solih, baik, adaptatif di setiap tempat dan adik-adik serta masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes tahun pelajaran 2020. Sebelum saya masuk ke materi, akan saya ajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah kepada adik-adik semua sebagai warga Sivitas Akademika Madrasah Aliyah. Pertanyaannya adalah, sebutkan visi Madrasah Aliyah Negeri. Iya, tepat sekali. Citra Mandua, cerdas,
manfaat, berdaya unggul, dan berakhlak. Visi MAN 2 Brebes ini selaras dan sejalan dengan materi yang akan adik-adik dan akan saya paparkan, yakni bernalar kritis, jiwa kompetitif. Untuk itu, dua kata kunci pembukanya adalah kreasi dan inovasi, seperti halnya jawaban Mu'adz bin Jabal di bagian akhir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kreasi dan inovasi yang inherent dalam Islam menuntut setiap kita sebagai muslim untuk punya atau memiliki jiwa mandiri. Karena apa? Di tengah perkembangan dunia teknologi dan informasi yang sedemikian besar, jika kita tidak punya kemandirian, maka kita akan terjebak di tengah derasnya arus informasi tanpa memiliki saringan yang kuat, sehingga kita akan terjebak dalam situasi yang salah seolah-olah benar, dan yang paling parah, yang benar justru menjadi salah. Itulah yang disebut dengan era disrupsi informasi. Dan saya, adik-adik semua, kita semuanya tidak dan jangan sampai terjebak dalam lingkaran disrupsi itu. Untuk tidak terjebak, kata kunci pertamanya tadi adalah inovasi dan kreasi yang inherent. Dengan kata kunci itulah maka kita akan memasuki poin yang pertama, yakni berpikiran terbuka atau open minded. Inilah yang menjadi landasan untuk menuju bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Sebagai landasan untuk memiliki pemikiran yang terbuka, setiap muslim harus berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Saya ulangi, berakhlak mulia dan berpengetahuan luas menjadi dua landasan integratif untuk setiap kita sebagai pribadi muslim berpikiran terbuka. Nilai keterbukaan atau nilai berpikiran terbuka dalam Islam memiliki muatan filosofis yang sangat tinggi. Apa itu? Ialah pengakuan bahwa dalam setiap diri muslim, setiap diri manusia memiliki potensi, memiliki rasa pengakuan terhadap nurani kita masing-masing, bahwa setiap kita sebenarnya mengakui adanya daya, upaya, potensi untuk selalu berbuat, bukan saja berbuat baik, tetapi berbuat baik dan benar. Adik-adik peserta masa Ta'aruf Madrasah yang dengan Brebes, dengan berpikiran terbuka, maka adik-adik sebagai peserta didik, sebagai warga Sivitas Akademika MAN 2 Brebes akan selalu berjiwa optimis, bersikap optimis, dan pantang menyerah dalam
berjiwa besar dan tetap optimis dalam menghadapi segala masalah dan juga menghadapi segala kesulitan. Poin yang kedua, adik-adik semua, adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah aktivitas mental atau mental activity yang membantu kita untuk memenuhi 3 poin berikutnya, yakni membantu memecahkan masalah atau problem solving, dan yang kedua untuk membantu kita membuat keputusan atau decision making, dan bernalar kritis juga membantu kita dalam mengorkestrasi aktivitas mental kita memenuhi rasa keingintahuan atau curiosity. 2, 3 ya. Adik-adik, untuk menopang, untuk mendukung kemampuan kita bernalar kritis, harus kita pahami 2 jenis kemampuan berpikir, yakni kemampuan berpikir dasar. Kemampuan berpikir dasar ini biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat mekanis, misal menghafal. Nah, adik-adik nanti ketika sudah aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dituntut untuk mengasah kemampuan berpikir tingkat dasar ini. Di sana ada mata pelajaran yang menuntut adik-adik semua untuk merekam, menghafal sekian banyak teori ataupun ilmu dan dasar-dasar atau konsep-konsep ilmu pengetahuan. Bukan saja dalam ilmu-ilmu sosial, ini juga terjadi dalam ilmu-ilmu filsafat. Dan yang kedua, kemampuan berpikir dasar ini seringkali digunakan untuk mengulang-ulang informasi yang diperoleh. Sebagai contoh yang paling sederhana, ketika kita menonton berita, baik itu berita yang sifatnya menopang atau mendukung mata pelajaran adik-adik, ataupun menonton tayangan-tayangan yang sifatnya hiburan, kemudian adik-adik ceritakan kepada teman yang lain, itu termasuk dalam tataran berpikir tingkat dasar. Dan yang kedua adik-adik semua adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tidak perlu takut, tidak perlu was-was, tidak perlu ragu, adik-adik semua akan sampai pada titik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kapan berpikir tingkat tinggi ini digunakan? Manakala adik-adik mampu menginterpretasi, menafsirkan, mengolah informasi yang adik-adik peroleh, tidak asal telan. Sebagaimana tadi di awal, adik-adik semua, kita semua bahkan tidak mampu membendung derasnya arus informasi yang muncul di dunia virtual. Dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, adik-adik akan sampai pada kemampuan menafsirkan, menginterpretasi informasi yang telah diperoleh. Dan yang kedua, selain menginterpretasi adalah menganalisis. Dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi inilah
adik-adik tidak akan termakan oleh berita-berita hoax yang akan, saya ulangi lagi, berita-berita hoax yang akan mengelabui perkara yang salah menjadi benar, dan justru perkara yang benar menjadi salah. Untuk mampu mengembangkan dua kemampuan berpikir tingkat dasar dan berpikir tingkat tinggi ini, ada beberapa tips yang harus adik-adik ikuti. Apa saja itu? Adik-adik, inilah tips bernama kritis. Tips ini sebagai motivasi untuk kita semua, agar kita khususnya sivitas akademika Madrasah yang Negeri 2 Brebes kelas 10, kelas 11, kelas 12 mampu menjadi peserta didik Man 2 Brebes yang memiliki analisa kritis atau memiliki nalar yang kritis. Tips yang pertama adalah fokus. Sangat penting adik-adik semua untuk fokus. Dan bukti adik-adik semua diterima sebagai peserta didik Madrasah Alia Negeri 2 Brebes adalah salah satunya karena sejak kelas 7, 8, dan 9 mungkin pilihan sekolah untuk sekolah lanjutan untuk jenjang berikutnya, di antara sekian pilihan ada MA negeri dan swasta, ada SMA negeri dan swasta, ada SMK negeri dan swasta. Tapi adik-adik semua yang sekarang ini mengikuti kegiatan Matsama sekaligus telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik Madrasah yang Negeri 2 Brebes tahun pelajaran 2020-2021 karena adik-adik fokus. Demikian juga manakala adik-adik mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tingkat prestasi. Sebagai catatan, prestasi tidak harus hanya satu. Untuk mencapai prestasi yang adik-adik semua inginkan, adik-adik perlu fokus kemana dan apa yang akan menjadi tujuan adik-adik di masa yang akan datang. Tips yang kedua adalah alasan. Ada sejuta alasan adik-adik semua yang jumlahnya saat ini kurang lebih 356 peserta didik dari sekian ratus pendaftar memilih Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes. Tentu saja memiliki alasan yang kuat, memiliki alasan yang sangat diterima, memiliki alasan yang sangat meyakinkan adik-adik semua memilih Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes. Pun demikian, adik-adik semua sebagai warga Sivitas Akademika Man 2 Brebes memiliki alasan untuk memilih prodi yang ada di dalam Man 2 Brebes. Ada yang memilih program MIPA, ada yang memilih program ilmu-ilmu sosial, dan ada pula yang memilih program ilmu-ilmu agama. Ketika adik-adik semua sudah memilih prodinya masing-masing, disitulah Anda semua harus fokus dan fokus, karena sudah memiliki alasan yang jelas dan mantap. Adik-adik semuanya, tips selanjutnya untuk memiliki nalar kritis adalah mampu menyimpulkan. Memilih salah satu kesimpulan sederhana. Bagi adik-adik yang memilih jurusan MIPA, jurusan ilmu-ilmu sosial,
jurusan ilmu keagamaan. Tentu saja pada akhirnya dengan fokus dan alasannya sampai pada titik kesimpulan akhir. Setidaknya kesimpulan yang paling dekat adalah kemana jenjang perguruan tinggi yang akan dipilih bagi adik-adik semua yang akan melanjutkan studinya. Dan saya doakan pasti adik-adik semua suatu ketika nanti sampai di kelas 12 bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan mengambil jurusan yang dicita-citakan atau diimpikan. Contoh kesimpulan yang paling sederhana. Adik-adik, untuk bernalar kritis ternyata bukan hanya fokus, alasan, mampu membuat kesimpulan, tapi juga harus mengetahui dan tanggap terhadap situasi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan secara daring. Bertahun-tahun kegiatan seperti ini. Ada yang kalau di tetangga sana ada yang menyebutnya masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita di Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, istilahnya adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Situasi pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 tidak memungkinkan kegiatan sama dilaksanakan dengan cara tatap muka. Dengan situasi seperti itulah teknologi datang dengan bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan maksama ini menyesuaikan situasi yang ada, yakni berbasis dalam jaringan atau daring. Tips selanjutnya yang keberapa? Pertama fokus, kedua alasan, ketiga kesimpulan, dan yang keempat paham situasi, yang kelima adalah kejelasan. Sebagai warga Sivitas Akademika Mandua Brebes, adik-adik akan ditempa seluruhnya secara utuh, lahir dan batinnya akan memiliki pribadi yang jelas, pribadi yang utuh sebagai muslim, yang kafah sebagai muslim. Oleh caranya adik-adik semua berbahagia dan berbahagialah karena adik-adik semua masuk menjadi warga Sivitas Akademika Mandua Brebes akan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, dan kalau dipilah pecah menjadi dua kelompok besar, ada ilmu umum dan ilmu agama. Yang kedua-duanya akan dipelajari dengan sangat jelas, dengan sangat tertata dan terstruktur, tapi dalam pelaksanaan dan pengamalannya sehari-hari tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada kejelasan. Dan tips yang terakhir adalah overview, mengulas, melakukan refleksi, merenung. Ayo, setiap kita wajib melakukan refleksi, atau kalau saya boleh pinjam istilah dalam bahasa Arab, bermuhasabah. Sebagai muslim, semakin cerdas, semakin tinggi ilmunya, maka semakin dalam dia memiliki kemampuan bermuhasabah atau melakukan overview, sehingga pada gilirannya adik-adik semua akan semakin cerdas, smart, semakin semakin pintar, tetap humble, tawadhu, rendah hati, dan tetap berbakti. Itulah 6 tips untuk
kita semua, khususnya adik-adik, sebagai peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes, akan ditempa selama 3 tahun, kelas 10, dan kelas 11, dan kelas 12. Pada gilirannya, dengan bernalar kritis, dengan melakukan tips ke-6 tadi atau 6 tips tadi, adik-adik semua insya Allah akan sedikit demi sedikit bertahap memiliki kemampuan bernalar kritis sebagai pribadi. Sebagai penutup materi pada kegiatan ini, poin yang ketiga adalah berjiwa kompetitif, memiliki daya saing, sebagaimana yang tercantum dalam visi Madua Brebes. Bisa tercantum berdaya unggul, memiliki daya, memiliki power yang unggul untuk berkompetisi di tengah era globalisasi. Perlu dipahami adik-adik semua, adik-adik adalah bagian dari bonus demografi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2046. Tidak salah. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi secara sederhana dapat digambarkan, penduduk Indonesia pada tahun 2046 yang berusia produktif akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, adik-adik semua, melalui lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes ini, adik-adik selama 3 tahun juga akan ditempa, dididik untuk memiliki jiwa kompetisi atau berjiwa kompetitif. Apa sebenarnya berjiwa kompetitif? Sifat kompetitif ini membantu kesuksesan akademik, membantu kesuksesan pekerjaan, dan juga berjiwa kompetitif akan membantu kesuksesan pribadi. Dan perlu diketahui, ada beberapa poin penting yang harus adik-adik pahami. Apa sih hakikat kompetisi itu? Setiap pribadi muslim yang memiliki jiwa kompetisi atau berjiwa kompetitif, hakikatnya adalah yang pertama, berkompetisi atau bersaing dengan dirinya sendiri. Dia harus memotivasi, mendorong, menyemangati dirinya sendiri. Adik-adik harus bersaing dengan dirinya sendiri. Contoh yang paling sederhana, di dalam setiap pribadi kita ada dua apa? Dua hal. Sebagai pelajar, sebagai individu, sebagai peserta didik, harus menyandingkan sifat malas dan rajin belajar. Adik-adik harus mengkompetisikan dua sikap malas dan rajin ini. Kalau adik-adik mendudukkan posisi rajin ini di bawah, maka adik-adik akan terlahir sebagai pribadi yang malas. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik mampu memposisikan sikap rajin belajar ini naik dan terus naik, meningkat dan terus meningkat, maka adik-adik tentu saja menjadi pribadi peserta didik yang memiliki sikap rajin belajar. Kurang lebih seperti itu, berkompetisi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hakikat bersaing atau berkompetisi adalah bukan mencari menang dan kalah. Saya ulangi,
berkompetisi bukan hakikatnya, bukan mencari menang dan kalah. Dalam satu kelas terdapat 36 peserta didik. Semua bersaing mendapatkan materi yang sama dari Bapak Ibu tenaga pendidik yang sama, sumber suaranya sama, medianya sama. Tapi begitu di akhir masa penilaian, akhir semester misalnya, muncullah hasil real, hasil nyata kompetisi. Tetapi di sana tidak ada unsur mencari pemenang dan mencari siapa yang menang pun siapa yang kalah. Dalam pertandingan pun demikian, menang kalah adalah bumbu kompetisi. Oke, saya tegaskan, hakikat kompetisi bukan mencari menang maupun kalah. Tidak ada kaitannya dengan hal itu. Dan yang ketiga, mengapa tidak ada kaitannya dengan menang dan kalah? Karena yang ketiga, hakikat kompetisi adalah setiap kita bisa melakukan yang terbaik. Everyone can do the best. Adik-adik bisa lihat di lapangan sepak bola ada 22 pemain, 11 dari klub A, 11 lagi dari klub B. Semua menunjukkan skill terbaiknya. Itu hakikat. Jadi, adik sekalian, sebagai peserta didik yang mempelajari dua disiplin ilmu, sekali lagi, dua disiplin ilmu, ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan, pahami ini, gabungkan ini, kolaborasikan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Dan hakikat berkompetisi adik-adik semua adalah berani mengambil resiko. Adik-adik akan masuk mengikuti kegiatan pembelajaran, manakala adik-adik kita semua memasuki musim penghujan. Berani ambil risiko, walaupun hujan pagi, hawa dingin, adik-adik tetap berangkat ke sekolah. Di sana ada medan berkompetisi. Di sekolah, di kelas ada tempat wahana berkompetisi. Itu adik-adik mengambil risiko. Jaraknya jauh, tetap berangkat. Rasa malas hilangkan karena adik-adik tadi sudah hakikat kompetisi itu yang ketiga, melakukan yang terbaik sehingga menjadi pribadi yang rajin belajar. Jadi untuk berkompetisi kita harus berani ambil risiko. Tanpa berani mengambil risiko, tidak mungkin kita bisa berkompetisi. Dalam bahasa yang paling sederhana, kalah sebelum bertanding. Itu terjadi. Ada peserta didik baru sampai kelas 11, runtuh, rontok semangatnya, tidak mampu bersaing dengan dirinya sendiri, tidak mampu melakukan yang terbaik, tidak berani ambil risiko, maka tidak sampai ke garis finish kelas 12 dan mendapatkan predikat lulus. Karena adik-adik semua harus berani mengambil risiko untuk berkompetisi. Dan yang kelima, adik-adik semuanya, hakikat berkompetisi adalah berkolaborasi, bekerja sama, berta'awun, bersinergi, menjalin koneksi. Tanpa ada orang lain, tidak bisa dikatakan terjadi. Mana mungkin ada orang bermain sepak bola sendirian di tengah lapangan? Mana mungkin ada orang bertinju
melawan dirinya sendiri. Sebenarnya berkompetisi hakikatnya adalah berkolaborasi. Kenapa? Di awal tadi tidak mencari menang dan kalah, tapi apa? Mencari atau melakukan, menunjukkan bahwa kita mampu berkompetisi melakukan yang terbaik. Oleh karenanya apa? Sebagai makhluk sosial kita harus berkolaborasi, bekerja sama, menjalin koneksi, bersinergi, bertawun untuk melakukan kompetisi. Kalau ini yang dilakukan, insya Allah kompetisinya dan pasti akan berjalan normal dan sehat, sehingga akan melahirkan kompetisi yang normal dan sehat, akan melahirkan sang juara sejati. Dan hakikat kompetisi yang terakhir adalah adik-adik, kompetisi ini dilakukan demi kebaikan, kemaslahatan, demi kemanfaatan. Jika kompetisi ini dilakukan atas nama dan demi kebaikan dan kemanfaatan, insya Allah kita semua menjadi pribadi-pribadi, menjadi intelektual yang pemikir, menjadi pejabat yang bermanfaat. Dan sebagai siswa yang memiliki 6 hakikat jiwa, 6 hakikat makna kompetisi ini, maka akan menjadi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Brebes yang pilih tanding, kalau menjadi ranking 1 sejati, atau dalam bahasa lain yang paling bombastis, juara sejati. Semoga materi yang saya sampaikan ini dari pengalaman kritis kompetitif yang diawali dengan berpikiran terbuka ini dari salah satu bekal bagi adik-adik semua untuk menjalani kegiatan akademik di Madrasah Negeri. Selamat bergabung selamat datang dan selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri Brebes. Demikianlah adik-adik semua peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri Brebes tahun pelajaran 2020-2021. Penjelasan dari materi yang saya bawakan, yakni bernalar kritis dan berjiwa kompetitif, dan sudah saya jelaskan hakikat dan makna dari poin tersebut. Untuk mencapai 2 poin tadi, kita harus memiliki fondasi, yakni berpikiran terbuka atau open-minded, dengan balut akhlakul karimah dan berpengetahuan luas. Dengan hal-hal tersebut, mudah-mudahan adik-adik semua, kita semuanya menjadi warga Sivitas Akademika Madura Brebes yang memiliki nalar kritis dan berjiwa kompetitif, namun tetap berakhlak karimah dan memiliki intelektual yang tinggi. Dan semoga adik-adik semua bisa mencapai kesuksesan di Madrasah Aliyah Negeri Brebes ini untuk dilanjutkan meraih sukses selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun kurang pas, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik setelah mendengar uraian tadi? Jangan lupa catat dan diingat bagaimana trik menjadi seseorang yang mempunyai jiwa kompetitif dan bernalar positif. Jangan lupa catat, buat resumenya, usulkan ya, hingga Anda tetap bisa menghentikan kembali catatan yang sudah diberikan. Oke adik-adik, tetap jaga mindset positifnya agar selalu semangat untuk menjadi insan terbaik dan menjadi pemenang dalam sebuah kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.